Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alexander. Saya dari program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Pontianak. Nah, pada video kali ini saya sendiri ingin menjelaskan materi-materi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Dimulai dari sejarahnya pembentukan PTUN itu sendiri. Jadi kalau kita lihat dari sebelum kemerdekaan, sebetulnya belum ada peradilan khusus yang memang berwenang untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Lalu bagaimana cara menyelesaikan itu? Nah, pada saat itu penyelesaian sengketa di bidang tata usaha negara itu diselesaikan oleh hakim-hakim di peradilan umum atau oleh badan-badan khusus di lingkungan pemerintahan itu sendiri. Contoh seperti MPP, Majelis Pertimbangan Pajak, yang dibentuk pada tanggal 11 Desember tahun 1915. Jadi pembentukan MPP tersebut merupakan penyesuaian dari MPP di negara Belanda. Nah, kemudian ada upaya pembentukan PTUN itu sendiri itu baru dimulai sejak negara Republik Indonesia itu merdeka. Hal ini dapat kita lihat, juga dapat kita baca di pasal 6 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 1948 tentang susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman dan kejaksaan, yang menyebutkan istilah peradilan tata usaha pemerintahan, dan pada pasal 66 dan juga 67 juga memuat ketentuan mengenai PTUN itu sendiri. Jadi secara resmi DPR itu menetapkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara itu pada tanggal 20 Desember 1986. Nah, namun PTUN itu sendiri baru benar-benar terbentuk pada tahun 1991 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1991 tentang penerapan Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Nah, hari lahirnya PTUN itu sendiri itu diperingati pada tanggal 14 Januari. Itu sekilas sejarahnya pembentukan PTUN. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya kompetensi. Nah, apa itu kompetensi? Kompetensi adalah wewenang atau kekuasaan suatu pengadilan dalam menangani, memeriksa, dan memutus suatu sengketa sesuai dengan jenis dan tingkatan pengadilan sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian di dalam kompetensi itu ada dua jenis. Yang pertama ada kompetensi absolut dan juga relatif. Nah, apa itu kompetensi absolut? Nah, kompetensi absolut adalah kewenangan untuk memutus, juga untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di bidang tata usaha negara. Nah, kemudian kompetensi relatif itu adalah berhubungan dengan kewenangan PTUN untuk mengadili sesuai berdasarkan dengan wilayah hukumnya. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai objek dan subjek PTUN. Nah, apa itu objek? Objek adalah sesuatu yang mengenai sah atau tidaknya perbuatan daripada pejabat itu sendiri di dalam menjalankan tugasnya di pemerintahan yang dituangkan dalam bentuk tertulis atau disebut sebagai keputusan. Nah, kemudian kalau subjek dalam PTUN ada dua. Yang pertama penggugat dan tergugat. Penggugat itu adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan oleh keputusan tata usaha negara atau disingkat sebagai ketun yang dikeluarkan oleh pejabat itu sendiri. Nah, kemudian tergugat adalah pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara itu sendiri. Yang ketiga ada yang namanya alur pengajuan gugatan ke PTUN. Nah, yang pertama berawal dari penyelesaian sengketa tata usaha negara. Di situ ada dua, ada upaya administratif dan juga yang kedua peradilan. Nah,
pada upaya administratif ini ada dua juga caranya. Yang pertama keberatan, yang kedua banding administratif. Nah, pada keberatan ini kita ajukan kepada pejabat TUN, pejabat tata usaha negara. Nah, terus pada banding administratif ini kita ajukan kepada instansi atasan daripada pejabat itu sendiri atau dengan instansi lainnya. Nah, kemudian pada nanti setelah melakukan gugatan ke pengadilan, nanti akan ada proses-prosesnya. Yang pertama tentu ada pra peradilan, di mana di situ semua bukti dan semua gugatan harus dicek. Seperti contoh gugatan itu harus dicek apakah gugatan tersebut memenuhi ketentuannya atau tidak. Nah, setelah semuanya dianggap baik, maka akan langsung menuju ke proses selanjutnya. Ada tahap persidangan, ada replik, ada duplik dan lain sebagainya. Dan pasti di situ akan ada proses pembuktian. Nah, di mana itu dilakukan oleh para pihak untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran atau dalil yang diajukan di persidangan. Nah, lalu apa saja yang bisa dijadikan alat bukti? Yang pertama ada surat atau tulisan. Nah, yang kedua ada keterangan saksi, kemudian keterangan ahli, dan kemudian pengakuan para pihak, lalu petunjuk atau persangkaan hakim. Nah, kemudian setelah semuanya berjalan, di situ hakim memiliki wewenang untuk memutuskan perkara tersebut. Nah, apa itu putusan? Putusan adalah pernyataan hakim yang memang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil pemeriksaan perkara yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara pihak penggugat dan tergugat dalam konteks PT UN. Nah, jadi putusan dikeluarkan oleh majelis hakim. Untuk apa? Untuk menentukan apakah keputusan tata usaha negara itu yang telah digugat telah sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau dengan asas-asas pemerintahan yang baik. Nah, kemudian ada asas-asas hukum acara pengadilan tata usaha negara (PT UN). Nah, di sini ada 13 untuk asas dan karakteristik hukum acara PT UN. Nah, saya ambil 5 saja. Yang pertama ada berlakunya asas prasiumptio iustae causa atau asas praduga resmatige terhadap suatu KTUN, keputusan tata usaha negara. Artinya, gugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN yang digugat. Terus yang kedua, kedudukan antara tergugat dan penggugat itu tidak seimbang. Nah, dikatakan tidak seimbang di sini karena tergugat itu sudah ditentukan secara limitatif, yaitu badan atau pejabat tata usaha negara. Yang ketiga, berlakunya asas dominus litis, artinya peranan hakim itu bersifat aktif. Jadi sifat aktif hakim dalam sengketa tata usaha negara itu berbeda dengan sifat hakim dalam perkara perdata yang bersifat pasif. Terus yang keempat, ada putusan hakim itu tidak boleh bersifat ultra petita. Nah, artinya apa? Putusan itu tidak boleh melebihi dari apa yang menjadi tuntutan penggugat. Nah, yang kelima, berlakunya asas tanpa ada kepentingan tidak akan melahirkan gugatan. Points the rents, points the action. Artinya untuk dapat mengajukan gugatan, penggugat harus mempunyai kepentingan terhadap objek gugatan. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan teman-teman semua. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan itu bermanfaat, dan yang saya sebutkan dan saya jelaskan itu hanya beberapa saja. Silakan teman-teman kalau ingin mencari sumber-sumber yang lebih panjang, lebih fokus, teman-teman boleh searching di beberapa sumber lainnya mengenai PT UN dan semua materi-materi yang berkaitan dengan itu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.